Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa Bapak mengingatkan pada kalian semua agar tetap mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun, dan hindari kerumunan. Kalau memang dirasa tidak perlu untuk keluar rumah, lebih baik belajar di rumah. Ikuti langkah-langkah pada video tutorial ini dengan baik. Selamat menyaksikan. Baik, pada materi kali ini kita akan coba meneruskan bagaimana cara membuat halaman menu utama pada produk multimedia pembelajaran interaktif. Seperti biasa, kita akan membuat lembar kerja baru. Di sini kita menggunakan ActionScript 2.0. Nah, ini adalah tampilan awal dari Adobe Flash CS6. Yang harus kita atur terlebih dahulu adalah lembar kerja itu sendiri, atau di dalam Adobe Flash lembar kerja disebut dengan stage. Nah, untuk mengatur lembar kerja kita bisa pilih menu modify, kemudian dokumen. Nah, di sini dimensinya kita masukkan 1080, kemudian untuk height-nya kita masukkan 720. Nah, lembar kerja ini menyesuaikan dengan lembar kerja pada halaman intro yang sudah kita buat di pertemuan pertama. Kemudian background colornya kita pilih warna hitam. Oke. Desain menu utama pada kali ini yang akan kita buat adalah dimana nantinya di dalam menu utama tersebut terdapat beberapa tombol pilihan. Ada tombol home, kemudian tombol materi, kemudian tombol video, dan tombol latihan. Nah, nantinya masing-masing tombol tersebut ketika kita klik atau kita pilih, dia akan masuk ke halaman yang memang dituju. Di sini Bapak sudah menyiapkan contoh halaman menu utama yang akan kita buat. Jadi nanti kurang lebih halaman menu utama yang kita buat desainnya seperti ini, yang nantinya kalian bisa kembangkan menggunakan objek-objek yang memang sesuai dengan materi produk multimedia pembelajaran interaktif yang kalian pilih. Baik, untuk membuat desain yang seperti ini, yang harus kita siapkan adalah pertama objek teks, kemudian objek lingkaran, kemudian ada beberapa objek icon di masing-masing tombol tersebut. Pertama kita siapkan objek teks. Nah, objek teks di sini agar nantinya pada saat proses pengerjaan kita bisa dengan mudah mengidentifikasi, maka saran Bapak atau saran saya agar setiap layer di masing-masing objek itu diberi nama. Contoh di sini kita akan membuat objek teks, maka layer 1 ini kita ubah namanya menjadi teks. Nah, layer di sini yang nantinya akan memudahkan kita dalam mengidentifikasi objek-objek yang ada pada stage. Kenapa harus diberi nama? Karena agar memudahkan kita dalam menentukan atau dalam mengaktifkan objek pada stage itu sendiri. Nah, kemudian di layer teks kita pilih text tool, kemudian kita tulis judul di halaman menu utama yang mau kita buat.
Nah, di jendela properties ini kalian bisa menentukan jenis huruf, kemudian ukuran huruf, warna, dan lain sebagainya. Nah, di layer text juga kita akan menambahkan tulisan seperti yang ada di contoh di sini. Bapak membuat tulisan SMK Bina Putra Mandiri @2021. Teman-teman bisa bisa disesuaikan dengan nanti desain yang sudah disiapkan sebelumnya. Kurang lebih begini. Nah, jadi nanti di layer text ini ada dua buah objek. Pertama judul, kemudian yang kedua adalah footer itu sendiri. Nah, kemudian berikutnya kita akan membuat objek lingkaran, di mana objek lingkaran ini nantinya berfungsi sebagai tombol di halaman menu utama. Untuk membuat objek lingkaran, pertama kita siapkan layer baru, kemudian beri nama tombol. Pada layer tombol di frame 1 kita pilih oval tool, kemudian kita gambar. Nah, ini Nah, untuk membuat gambar yang sama persis, bisa kita membuatnya seperti langkah yang tadi, atau langkah cepatnya kita bisa menduplikasi objek tersebut. Jadi kalau misalnya kita duplikasi, ukuran dan lain sebagainya itu akan sama persis dengan objek sebelumnya. Untuk menduplikasi, kita pilih objek yang mau diduplikat atau di copy, kemudian klik tahan geser sambil menekan tombol Alt pada keyboard. Nah, sampai nanti kursor yang ada di kita ini akan berubah icon menjadi simbol plus. Nanti secara otomatis kita memiliki dua objek yang sama persis ukuran maupun warna. Kurang lebih seperti ini. Nah, tinggal kita ubah warna sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Oke. Sekarang kita sudah memiliki 4 buah objek lingkaran yang nantinya berfungsi sebagai tombol. Kurang lebih seperti ini. Nah, untuk memberikan icon di masing-masing tombol tersebut, kita bisa pilih menu import, kemudian import to stage, agar nantinya objek yang kita import itu akan langsung berada di halaman lembar kerja. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan beberapa gambar. Kita bisa pilih
satu-satu atau kita bisa pilih sekaligus sesuai dengan objek yang mau kita import. Kemudian klik open. Nanti secara otomatis objek yang tadi kita import dia langsung berada di halaman lembar kerja atau di stick yang kita gunakan. Kemudian kita atur objeknya. Nah, kemudian silakan letakkan di masing-masing objek. Jadi kita memiliki 4 buah tombol. Ini bisa teman-teman atur posisinya. Nah, kurang lebih begitu untuk melakukan proses import gambar di Adobe Flash. Nah, selain itu kita juga akan menambahkan tulisan di masing-masing tombol, di mana tulisan ini mengidentifikasi setiap tombol yang memang ada di halaman menu utama. Lakukan langkah yang sama untuk menduplikasi objek seperti yang tadi kita lakukan pada objek lingkaran. Nah, ini adalah desain menu utama yang sudah kita buat. Nah, berikutnya ketika misalnya desain menu utama yang mau kita buat sudah selesai, langkah selanjutnya adalah kita akan memberikan sentuhan animasi pada setiap objek agar nanti ketika dijalankan tampilannya tidak monoton. Ya. Kalau kita lihat di contoh, ini munculnya satu persatu. Jadi muncul dari lingkaran yang pertama diikuti oleh lingkaran kedua, 3 dan seterusnya. Kemudian muncul berbarengan objek teks dengan beberapa objek yang ada di dalam menu tombol. Nah, kita bisa menerapkan animasi itu dengan cara langkah pertama adalah pada frame awal. Pada frame awal ini kita akan geser objek semua objek yang ada di menu utama ke sebelah kiri atau ke sebelah sisi stage. Jadi pada saat tampil di frame pertama, objek tidak ada objek yang aktif di halaman menu, di halaman lembar kerja. Nah, nantinya kita akan memberikan animasi munculnya objek itu mulai dari sebelah kiri. Nah, pertama kita akan memberikan efek animasi pada tulisan, pada judul menu utama sama footer yang ada di menu utama. Langkahnya adalah di frame 1 kita sudah menentukan posisi awalnya dia ada di sebelah kiri atau di luar lembar kerja. Nah, kemudian pada frame 25
kita insert keyframe. Kita insert keyframe, kemudian kita geser objek tersebut agar berada di tengah-tengah lembar kerja. Ini mohon maaf ya, karena memang Bapak buka beberapa aplikasi, maka proses pengerjaan desain di Adobe Flash ini terhambat. Sambil menunggu ya. Jadi posisi awal dia sudah ada di tengah, posisi awal ada di sebelah kiri lembar kerja, kemudian pada frame 25 dia ada di tengah-tengah. Atau bisa juga kita memberikan animasi munculnya tulisan ini, baik judul maupun footer, dia tetap berada di tengah, cuman munculnya dari tidak terlihat, kemudian lama-kelamaan dia muncul tulisan. Nah, bisa juga seperti itu. Caranya adalah di frame awal atau di frame 1, objek judul dan objek footer ini kita simpan persis berada di tengah-tengah lembar kerja. Jadi di frame awal dan frame akhir atau di frame 25 posisinya tetap dia berada di tengah-tengah lembar kerja. Nah, kemudian yang harus dilakukan adalah kita memberikan motion twin di antara frame 1 dengan frame 25. Caranya klik kanan, kemudian pilih create classic twin. Nah, kita akan memberikan efek animasi di mana pada frame 1 objek ini tidak terlihat, kemudian masuk ke frame 25 baru muncul. Caranya kita aktifkan frame 1, kemudian aktifkan objeknya, kemudian nanti sampai di jendela properties ini berubah tampilannya kurang lebih seperti yang ada di depan. Color effect-nya kita pilih alpha, kemudian alpanya kita turunkan menjadi 0%. Nah, nanti kurang lebih animasinya akan seperti ini. Begitu. Jadi muncul tulisan dari 0% atau dari tidak terlihat kemudian sampai dengan terlihat. Oke, berikutnya adalah ketika sudah selesai membuat animasi untuk layer text. Di sini kita akan memberikan animasi pada objek-objek yang ada di layer tombol. Nah, untuk memudahkan proses memberikan efek animasi pada setiap objek, maka disarankan untuk objek-objek ini agar memiliki atau berada di dalam satu layer masing-masing. Nah, untuk mempermudah menempatkan objek ini di tiap-tiap layer, maka kita bisa menggunakan teknik atau dengan cara klik kanan. Pertama aktifkan dulu semua objeknya, kemudian klik kanan, pilih distribute to layer. Teknik ini digunakan untuk mendistribusikan objek-objek yang memang sudah kita aktifkan sebelumnya, agar nantinya menempatkan layer masing-masing sesuai dengan tombol atau sesuai dengan objek tersebut. Nah, nanti secara otomatis posisi atau tampilan layer kita akan seperti ini, dimana di sini ada layer latihan, kemudian layer video, layer materi, layer home. Nah, berarti di sini adalah layer-layer yang isinya tulisan di masing-masing tombol tersebut. Kemudian di sini ada book, kemudian building, kemudian video kamera dan custom. Nah, ini adalah layer yang isinya objek atau icon-icon pada tombol. Dan layer 24, 25, 26 dan 7 ini adalah layer-layer yang isinya objek lingkaran tersebut. Nah, untuk memudahkan kita dalam manajemen layer, maka Bapak sarankan posisi layer ini mengikuti urutan yang nantinya bakal dijadikan atau urutan munculnya
pada saat pertama kali si objek itu muncul. Berarti kita mau yang pertama kali muncul adalah tombol home. Tombol home ini berarti dia lingkarannya ada di layer 24. Nah, layer 24 ini kita geser ke paling bawah. Kemudian diikuti oleh layer 25. Nah, layer 25 ini isinya tombol materi. Kita geser lagi ke atas layer 24. Dan seterusnya agar nanti posisi layer ini sesuai dengan urutan pertama yang masuk untuk animasinya. Kemudian diikuti oleh objek-objek yang lain. Selanjutnya, ketika tampilan layernya sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita menentukan posisi awal di masing-masing objek pada tombol tersebut. Sekarang kita aktifkan dulu semuanya. Objek ini kita aktifkan. Nah, kemudian kita geser ke frame 25. Nah, kenapa kita geser ke frame 25? Karena itu tadi posisi animasi teks ini berhenti di frame 25. Jadi kita mau seolah-olah objek masing-masing tombol ini muncul setelah objek animasi teks itu selesai berjalan. Nah, selanjutnya kita akan mulai memberikan efek animasi di tiap-tiap objek lingkaran. Caranya adalah kita pilih objek yang mau pertama kali akan muncul animasinya. Kemudian di sini Bapak berarti pilih layer 24. Kemudian di frame 35 kita klik kanan, kemudian pilih insert keyframe. Nah, nantinya pada saat insert keyframe kita geser objek lingkaran yang pertama ini agar berada di posisinya berada di dalam stage. Nah, kemudian untuk memberikan efek gerakan animasi pada atau di antara frame 25 dengan frame 35 di layer 24, kita bisa pilih Create Classic Twin, kurang lebih seperti ini. Begitu. Nah, agar layer teks ini tidak hilang ketika objek masing-masing objek tombol muncul, kita bisa melakukan insert frame pada layer teks tersebut. Misal di sini Bapak di frame 100 ya. Di frame 100 Bapak insert frame. Oke. Kurang lebih akan seperti ini. Nah, kalian bisa melakukan langkah yang sama untuk objek-objek yang lain. Maka untuk layer 24 ini kita geser objeknya di frame 35. Kemudian di frame 45 kita insert keyframe. Ini kita geser. Ini insert frame. Anggap seperti ini ya. Kemudian create classic twin agar memberikan efek gerakan pada objek. Lakukan langkah yang sama untuk objek-objek yang lain. Silahkan diikuti. Nah, agar posisi posisi masing-masing tombol ini tepat berada di tengah-tengah stage atau tengah-tengah lembar kerja, Bapak sarankan sebelum melakukan proses yang tadi, kita membuat semacam garis bantu untuk melakukan atau untuk memberikan atau meletakkan posisi objek agar tepat berada di tengah-tengah. Ini Bapak tadi tidak melakukan itu.
maka akhirnya kurang lebih hasilnya seperti ini. Tapi bisa kita atur untuk agar objek itu berada di tengah-tengah. Ini bisa kita geser, kemudian ini kita geser, ini juga kita geser, ini juga kita geser. Oke, atau kita coba geser lagi. Kurang lebih seperti ini. Anggaplah ini sudah berada di tengah-tengah. Jadi nanti munculnya objek itu, objek lingkaran ini satu-satu. Insert frame, oke. Nah, kemudian diikuti oleh objek-objek yang tadi, icon di masing-masing tombol, kemudian tulisan di masing-masing tombol. Ini kita aktifkan semuanya, klik tahan geser di frame 75. Nah, agar nantinya ketika objek lingkaran ini sudah muncul semua, maka diikuti oleh objek atau icon dan tulisan di masing-masing tombol tersebut. Kemudian kita di frame 85, insert keyframe, kemudian ini insert frame. Oke. Kita tentukan posisi awal masing-masing. Anggaplah kurang lebih seperti ini. Untuk animasi ini atau animasi munculnya icon ini, kita berikan animasi modelnya sama dengan munculnya animasi judul dan animasi footer. Caranya adalah klik kanan, insert keyframe, bentar. Oke. Munculnya dia dari 0% ke 100%. Kita klik kanan, create classic twin, kemudian aktifkan objek awal sampai jendela propertinya berubah dengan muncul color effect. Alfanya kita masukkan 0%. Kemudian di sini alfanya kita naikkan menjadi 100%. Nah, pada objek yang lain kita terapkan yang seperti itu. Turunkan 0% di frame 75 dan di frame 85 kita naikkan alfanya menjadi 100%. Sama di frame ini. Maaf, sebelumnya kita create classic twin. Di alpha 0%. Create classic twin. Alfanya kita turunkan 0%. Kemudian classic twin lagi. Alfanya kita turunkan 0%. Ini juga sama. Artinya kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Di frame 100 kita insert frame. Ketika dijalankan hasilnya kurang lebih seperti ini.
Nah, selesai sudah proses membuat halaman menu utama pada produk multimedia interaktif. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan mengintegrasikan halaman intro yang sudah dibuat sebelumnya dengan halaman menu utama yang barusan kita buat. Pertama, kita buka halaman intro yang sudah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Di sini halaman intro yang kemarin sudah kita buat. Coba Bapak tes jalankan. Nah, ini halaman intro. Nah, yang kita mau adalah ketika tulisan selamat datang kemudian objek poligon atau objek persegi ini hilang, dia langsung muncul ke halaman menu utama yang tadi kita buat. Langkahnya adalah pertama kita buat scene baru dengan cara insert kemudian scene. Nah, nanti secara otomatis kita punya dua scene 1 dan scene 2. Nah, di scene 2 ini kita akan copy paste ya. Kita akan copy paste semua objek ya. Semua objek dan semua layer yang ada di halaman menu utama yang tadi kita buat. Caranya kita Ctrl A. Atau kita bisa pilih semua layer. Caranya kita pilih semua layer dengan cara pertama kita klik layer text yang paling bawah sambil menekan shift kita klik tombol atau layer latihan. Nah, nanti secara otomatis layer kemudian frame, timeline frame dan objek yang ada di stage ini akan aktif. Kemudian kita klik kanan pilih copy layer. Nah, balik lagi ke halaman intro. Di halaman intro kita akan paste ya semua layer yang tadi kita copy. Tapi sebelumnya kita ubah dulu warna backgroundnya menjadi hitam. Oke, kita klik kanan paste layer. Kemudian pilih path duplicate items into a folder. Oke. Nah, jadi secara otomatis kita sudah mengcopy halaman intro ke dalam halaman menu utama ke dalam file halaman intro. Nah, ketika dijalankan maka nanti setelah halaman intro selesai langsung muncul halaman menu utama. Kita klik test movie. Jadi secara otomatis ketika halaman intro selesai dijalankan maka dia akan menjalankan halaman menu utama. Baik, untuk pertemuan hari ini Bapak rasa cukup. Mudah-mudahan kalian bisa mempraktekkan materi ini dengan baik, disesuaikan dengan desain dan tema materi atau media pembelajaran interaktif yang akan kalian buat. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan coba memberikan animasi tombol di masing-masing tombol di halaman menu utama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.